Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat baca cerita yang dirahmati Allah, pernahkah Anda bertanya, mengapa ada sosok yang sangat dekat dengan Nabi namun nyaris hilang dari pembahasan sejarah? Inilah kisah Arwa binti Abdul Muthalib, bibi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perempuan Quraisy yang menyaksikan dakwah Islam sejak hari-hari paling awal. Ia melihat perubahan besar di Mekah, mendengar ayat-ayat pertama dibacakan, menyaksikan bagaimana tekanan, ejekan, dan ancaman perlahan menyelimuti orang-orang beriman. Di saat iman menuntut keberanian, Arwa memilih sikap, bukan dengan pedang, bukan dengan sorak, tapi dengan keyakinan yang tenang dan teguh. Ia hidup sebagai muslimah. Ketika menjadi muslim berarti siap kehilangan perlindungan sosial. Ia bertahan di tengah keluarga yang terbelah dan wafat membawa iman, tanpa sensasi, tanpa panggung, tapi dengan kemuliaan. Kisah Arwa mengajarkan satu hal penting. Islam tidak selalu hadir lewat tokoh besar dan kisah heroik, tetapi lewat pilihan benar yang diambil diam-diam saat tidak ada yang bertepuk tangan. Simak kisah Arwah binti Abdul Muthalib dari awal hingga akhir, dan Anda akan memahami bahwa keteguhan iman seringkali lahir di tempat yang paling sunyi. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Arwa binti Abdul Muthalib lahir di jantung Bani Hashim, klan terhormat dari Quraisy. Ayahnya, Abdul Muthalib bin Hashim, adalah pemimpin Mekah yang dikenal karena kewibawaan, kehormatan, dan perannya dalam pengurusan Ka'bah serta jemaah haji. Dari jalur ini pula kelak lahir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Arwa adalah bibi kandung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia saudari dari Hamzah bin Abdul Muthalib, Al-Abbas bin Abdul Muthalib, Abu Lahab bin Abdul Muthalib, dan Safiyah binti Abdul Muthalib. Riwayat tentang anak-anak Abdul Muthalib disebutkan secara luas oleh Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqat Al-Kubra dan para ahli sirah setelahnya. Arwa termasuk di antara perempuan Bani Hashim yang dikenal cerdas dan kuat lisannya, sebuah kualitas penting di masyarakat Arab pra-Islam. Mekah saat itu bukan kota ilmu, melainkan kota nasab, kehormatan, dan reputasi lisan. Seorang perempuan bangsawan tidak dipuji karena perhiasan, tetapi karena keteguhan sikap, kemampuan menjaga kehormatan keluarga, dan kecakapan berbicara di hadapan kaumnya. Arwa tumbuh dalam lingkungan itu. Sehari-hari di rumah Abdul Muthalib, Arwa duduk bersama saudari dan saudaranya. Seorang keponakan kecil berlari melintasi halaman, Muhammad bin Abdullah, yang saat itu masih dalam asuhan kakeknya. Abdul Muthalib memandang anak itu dengan perhatian khusus. Arwa pun memperhatikannya. Arwa berkata kepada ayahnya, "Wahai ayah, engkau memperlakukannya berbeda dari cucu-cucumu yang lain." Abdul Muthalib menjawab dengan tenang, "Anak ini akan memiliki urusan besar." Riwayat makna ini disebutkan oleh para ahli sirah dalam penjelasan tentang perhatian khusus Abdul Muthalib kepada Nabi. Meskipun redaksi dialognya diriwayatkan sebagai atsar sejarah, bukan hadis marfu. Sebagai perempuan Bani Hashim, Arwa tidak hidup di pinggir peristiwa. Ia hadir dalam majelis keluarga, mendengar perdebatan Quraisy, dan memahami peta kekuasaan Mekah. Ia tahu siapa yang disegani, siapa yang ditakuti, dan siapa yang dibenci meski tampak kuat. Ketika Abdul Muthalib wafat, kepemimpinan keluarga berpindah. Arwa menyaksikan perubahan itu dari dekat. Ia tahu bahwa nasab saja tidak cukup.
Keberanian sikaplah yang menjaga kehormatan. Tentang keutamaan nasab Bani Hashim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memilih Kinanah dari anak Ismail, memilih Quraisy dari Kinanah, memilih Bani Hashim dari Quraisy, dan memilih aku dari Bani Hashim. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menegaskan kedudukan keluarga tempat arwah dibesarkan, sebuah lingkungan yang kelak menjadi pusat pertarungan iman dan kekafiran. Perubahan di Mekah tidak datang dengan trompet. Ia datang lewat bisik-bisik, lalu suara yang makin jelas. Muhammad bin Abdullah, keponakan Arwah, mulai dikenal sebagai orang yang mengaku menerima wahyu. Arwah mendengar kabar itu bukan dari pasar, tetapi dari rumahnya sendiri. Pada suatu sore, di majelis keluarga Bani Hashim, percakapan terdengar lebih tegang dari biasanya. Nama Muhammad disebut berulang kali. Salah seorang kerabat berkata, ia mengatakan bahwa Allah mengutusnya sebagai nabi. Sebagian diam, sebagian saling pandang. Arwah memperhatikan wajah-wajah itu satu persatu. Ia mengenali ketakutan yang disembunyikan di balik sikap tenang. Tidak lama kemudian, peristiwa itu terjadi. Rasulullah berdiri dan menyeru kaum Quraisy secara terbuka. Beliau memanggil keluarga terdekatnya terlebih dahulu. Peristiwa ini diriwayatkan secara sahih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, ketika turun ayat, dan berilah peringatan kepada kerabatmu yang terdekat, Rasulullah naik ke bukit Safa lalu berseru, wahai Bani Fihr, wahai Bani Adi. Ketika mereka berkumpul, beliau berkata, bagaimana pendapat kalian jika aku kabarkan bahwa ada pasukan berkuda di balik bukit ini yang hendak menyerang kalian? Apakah kalian mempercayaiku? Mereka menjawab, kami tidak pernah mendapati engkau berdusta. Maka beliau bersabda, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan bagi kalian akan azab yang pedih. Lalu Abu Lahab berkata, celaka engkau, hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami? Maka turunlah surat Al-Lahab. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Arwah mendengar kabar itu dengan teliti. Ia mengenal betul Rasulullah sebelum kenabian, kejujurannya, ketenangannya, dan kehati-hatiannya dalam berbicara. Tuduhan dusta tidak cocok dengan sosok yang ia kenal. Di rumah, perdebatan tidak terindahkan. Abu Lahab berbicara dengan suara tinggi. Ia memecah belah Quraisy. Jika kita membiarkannya, kehormatan kita hancur. Arwah menatapnya dengan tajam. Engkau menuduhnya berdusta? Abu Lahab menjawab dengan cepat, aku menuduhnya membawa perkara yang berbahaya. Arwah tidak membantah, ia diam. Tetapi diamnya bukan persetujuan. Ia sedang menimbang antara nasab, kebiasaan Quraisy, dan kebenaran yang ia kenal sejak lama. Ia teringat bagaimana orang-orang Mekah dulu menyimpan barang berharga mereka pada Rasulullah. Tidak ada satupun yang menyebutnya pendusta sebelum hari itu. Riwayat tentang gelar Al-Amin bagi Nabi dikenal luas dalam sirah dan diperkuat oleh praktik nyata masyarakat Quraisy sebelum Islam. Di sisi lain, tekanan mulai terasa. Pembicaraan tentang Rasulullah tidak lagi netral. Nada berubah. Ada ancaman yang disamarkan sebagai nasihat. Arwah menyadari satu hal penting. Masalah ini tidak akan berhenti sebagai perbedaan pendapat. Ia belum menyatakan sikap, tapi sejak hari itu, ia tidak lagi memandang perkara ini sebagai urusan biasa. Kenabian Rasulullah telah masuk ke ruang keluarga. Dan setiap orang Bani Hashim akan dipaksa memilih sikap, cepat atau lambat. Setelah kenabian Rasulullah diumumkan, Mekah berubah. Bukan bangunannya, tetapi pembicaraannya. Nama Muhammad tidak lagi disebut dengan netral. Setiap rumah Quraisy membicarakannya dengan nada berbeda, tergantung keberpihakan. Di rumah Bani Hashim, Arwah tidak terburu-buru berbicara. Ia mendengar, ia mengingat, dan ia menimbang. Ia mengenal Rasulullah sejak kecil. Ia tahu bagaimana Rasulullah menjaga amanah,
bagaimana Rasulullah menghindari dusta, dan bagaimana Rasulullah tidak pernah mencari kedudukan. Ketika dakwahnya dituduh sebagai ambisi, Arwa tahu tuduhan itu rapuh. Pada suatu hari, Arwa bertemu dengan salah seorang kerabat perempuannya yang telah terlebih dahulu mengikuti Rasulullah. Perempuan itu berkata pelan. Ia tidak menyeru kepada dirinya, ia menyeru kepada Allah. Arwa bertanya singkat, apa yang ia perintahkan? Jawabannya jelas, agar Allah disembah semata dan manusia meninggalkan berhala. Arwa tidak langsung menjawab, tetapi pembicaraan itu tidak berhenti di situ. Ia mendengar ayat-ayat yang dibacakan. Ia menyimak bukan sebagai penentang, melainkan sebagai orang yang ingin memastikan kebenaran. Tentang sikap kaum perempuan dalam menerima dakwah, Rasulullah SAW bersabda, "Aku melihat bahwa kebanyakan penghuni surga adalah kaum miskin, dan aku melihat bahwa kaum perempuan adalah yang paling banyak beriman kepadaku." Makna hadis ini diriwayatkan dalam berbagai jalur, di antaranya hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dengan konteks keimanan awal dan keteguhan kaum perempuan. Arwa termasuk di antara perempuan yang tidak membutuhkan tekanan untuk beriman. Ia tidak menunggu arus mayoritas. Ia tidak meminta jaminan keamanan. Ia hanya memastikan satu hal, apakah Muhammad berdusta atas nama Allah atau tidak. Jawabannya baginya sangat jelas. Riwayat tentang keislaman Arwa binti Abdul Muthalib disebutkan oleh Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqat Al-Kubra, dalam kelompok perempuan Bani Hashim yang memeluk Islam. Para ulama sirah menyebutkan keislamannya tanpa perbedaan pendapat yang berarti, meskipun tidak meriwayatkan tanggal pastinya. Keislaman Arwa tidak diumumkan di pasar, tidak pula disertai tantangan terbuka. Ia adalah keislaman seorang perempuan matang yang paham betul dampak sosial dari keputusannya. Di rumah, ketika Abu Lahab kembali mencela Rasulullah, Arwa berbicara dengan nada tenang namun tegas. "Jika engkau mengenalnya sebagai pendusta, sebutkan kapan ia berdusta sebelum hari ini." Abu Lahab terdiam sejenak lalu berkata, "Ia membawa perkara yang tidak dikenal nenek moyang kita." Arwa menjawab, "Bukan semua yang diwariskan itu benar." Percakapan itu tidak panjang, tetapi cukup untuk menunjukkan bahwa posisi Arwa telah berubah. Ia bukan lagi sekedar pengamat, ia telah menentukan arah. Tentang keutamaan keluarga yang beriman dari Bani Hashim, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya keluarga Abu Fulan bukanlah wali-waliku. Wali-waliku hanyalah Allah dan orang-orang beriman." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa iman bukan nasab yang menentukan kedekatan sejati. Arwa memahami itu sejak awal. Karena itu, ia memilih iman meski tahu bahwa nasabnya tidak akan menyelamatkannya jika ia menolak kebenaran. Sejak saat itu, Arwa binti Abdul Muthalib dikenal di kalangan kaum beriman sebagai muslimah dari Bani Hashim. Tenang, tidak gegabah tetapi kokoh. Setelah Arwa binti Abdul Muthalib memeluk Islam, sikap diam tidak lagi cukup. Serangan terhadap Rasulullah semakin terbuka, dan sumbernya seringkali datang dari dalam rumah Bani Hashim sendiri. Nama Abu Lahab semakin sering disebut di majelis Quraisy. Ucapannya keras, cercaannya terbuka, dan sikapnya tidak lagi disamarkan sebagai nasihat keluarga. Arwa mendengar itu semua. Pada suatu hari, di hadapan beberapa kerabat, Abu Lahab berkata dengan nada mengejek, "Keponakan kita itu telah meninggalkan agama nenek moyangnya dan menyesatkan orang-orang lemah." Arwa tidak lagi menahan diri. Ia menjawab dengan suara jelas, "Engkau mengenalnya sejak kecil. Jika ia pendusta, sebutkan satu dusta sebelum hari ini." Abu Lahab membalas cepat, "Ia mencela Tuhan-Tuhan kita." Arwa menukas, ia menyeru kepada Allah yang Esa, "Engkaulah yang mencela kehormatan keluarga sendiri." Pembelaan Arwa tidak berhenti pada percakapan murah. Dalam budaya Arab, syair adalah senjata dan Arwa menggunakannya. Para ahli sirah mencatat
bahwa Arwa termasuk perempuan Bani Hashim yang mengubah syair untuk membela Rasulullah dan mencela Abu Lahab. Riwayat tentang syair Arwa disebutkan oleh Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqat dan oleh ahli nasab Quraisy. Syair itu tidak dimaksudkan sebagai sastra, tetapi sebagai pernyataan sikap terbuka di tengah masyarakat Arab. Dalam salah satu maknanya, Arwa mencela Abu Lahab karena memusuhi keponakannya sendiri dan membela Rasulullah sebagai orang yang membawa kebenaran. Para ulama sirah menyebutkan syair ini sebagai atsar sejarah, bukan hadis, namun diterima dalam konteks sirah karena datang dari jalur yang dikenal dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Sikap Arwa sejalan dengan perintah Rasulullah untuk membela kebenaran dengan cara yang dibenarkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berjihadlah melawan orang-orang musyrik dengan harta, jiwa, dan lisan kalian." Hadis riwayat Abu Dawud dan Nasai. Dinilai hasan oleh para ulama. Arwa memahami jihad dengan lisannya. Ia tidak mengangkat senjata, tetapi ia mengangkat kehormatan Rasulullah di hadapan Quraisy. Pada kesempatan lain, ketika Abu Lahab mencaci Rasulullah di hadapan umum, Arwa mendatanginya dan berkata, "Apakah engkau tidak malu mencela orang yang paling jujur di antara kita?" Abu Lahab menjawab dengan marah, "Diamlah, ini bukan urusan perempuan." Arwa menjawab dengan tegas, "Ini urusan iman, dan iman tidak mengenal jenis kelamin." Sejak saat itu, posisi Arwa jelas. Ia dikenal sebagai perempuan Bani Hashim yang membela Rasulullah secara terbuka, tanpa menyembunyikan keislamannya dan tanpa takut pada tekanan sosial. Tentang sikap membela Rasulullah, Nabi bersabda, "Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai aku lebih ia cintai daripada anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Arwa telah menetapkan cintanya dengan urutan yang jelas. Nasab tidak ia ingkari, tetapi iman ia dahulukan. Dan sejak pembelaan terbuka itu, hubungan dalam Bani Hashim tidak lagi netral. Garis pemisah telah nyata. Tekanan Quraisy terhadap kaum muslimin meningkat, tidak selalu dengan pukulan, tetapi dengan isolasi, cemoohan, dan ancaman sosial. Arwa binti Abdul Muthalib merasakannya dari dekat, bukan sebagai perempuan muda, tetapi sebagai tokoh perempuan senior Bani Hashim. Sebagian kerabat mulai menjaga jarak. Undangan berkurang, percakapan berhenti ketika ia datang. Di majelis keluarga, suaranya tidak lagi dicari, tetapi kehadirannya diperhitungkan. Suatu hari, seorang kerabat perempuan berkata kepadanya, "Wahai Arwa, engkau sudah tua, untuk apa menanggung beban ini? Kembalilah seperti dulu, dan engkau akan aman." Arwa menjawab tanpa emosi, "Aman dari manusia tidak menyelamatkan dari Allah." Tekanan ini bukan tanpa tujuan. Quraisy berharap orang-orang yang memiliki posisi sosial akan mundur agar dakwah melemah. Arwa paham permainan itu. Di tengah situasi itu, ia tetap mendatangi kaum muslimin, tidak untuk memimpin, tetapi untuk menguatkan. Ia berbicara sepenuhnya, mengingatkan tanpa menggurui. Kepada salah seorang muslimah yang menangis karena cemoohan, Arwa berkata, "Mereka mencaci karena mereka tidak mampu membantah kebenaran." Tentang fase tekanan ini, Rasulullah mengingatkan para sahabatnya dengan sabda yang diriwayatkan secara sahih. "Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Semua urusannya baik baginya. Jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur, dan itu baik baginya. Jika ia ditimpa kesusahan, ia bersabar, dan itu baik baginya." Hadis riwayat Muslim. Arwa hidup dengan prinsip itu. Ia tidak mencari simpati, tidak pula mengeluh di hadapan Quraisy. Ia menjaga lisannya dari keluhan dan menjaga sikapnya dari keraguan. Tekanan juga datang dalam bentuk peremehan peran perempuan. Ada yang berkata di belakangnya, "Apa urusan perempuan tua dengan agama baru ini?" Arwa mendengar itu. Ia tidak membalas dengan kemarahan. Ia menjawab pada kesempatan lain dengan kalimat singkat, "Allah tidak menilai iman dengan usia."
Ucapannya sejalan dengan sabda Rasulullah, "Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi Dia melihat hati dan amal kalian." Hadis riwayat Muslim. Di masa ini, Arwa tidak tampil di garis depan konflik. Ia tidak memancing pertengkaran, tetapi ia tidak mundur satu langkah pun. Konsistensinya menjadi pesan diam bagi Quraisy. Tekanan tidak selalu mematahkan. Keberadaan Arwa juga menjadi pengingat bagi Bani Hashim bahwa tidak semua perubahan bisa dipadamkan dengan tekanan keluarga. Sebagian memilih iman dengan tenang dan bertahan tanpa banyak bicara. Seiring berlalunya waktu, posisi Arwa binti Abdul Muthalib di Mekah berubah. Bukan karena ia melemah, tetapi karena usia dan fase dakwah telah bergerak. Arwa termasuk generasi awal keluarga Nabi yang telah menunaikan perannya, beriman, bertahan, dan menjaga kehormatan Rasulullah di saat sulit. Di masa-masa akhir hidupnya, Arwa tidak dikenal sering tampil di hadapan umum. Ia lebih banyak berada di rumah, tetap terhubung dengan kaum beriman, dan mengikuti kabar Rasulullah dengan penuh perhatian. Suatu ketika, seorang sahabat datang menemuinya dan berkata, "Wahai Arwa, engkau telah melihat banyak perubahan. Apa yang engkau harapkan sekarang?" Arwa menjawab dengan singkat, "Aku berharap bertemu Allah dalam keadaan tidak meragukan apa yang telah aku pilih." Jawaban itu mencerminkan sikapnya hingga akhir, tenang dan yakin. Para ahli sirah menyebutkan bahwa Arwa binti Abdul Muthalib wafat dalam keadaan muslim. Riwayat tentang waktu wafatnya tidak disebutkan secara rinci dan tidak terdapat perbedaan pendapat yang signifikan tentang status keimanannya saat wafat, dan tidak terdapat perbedaan pendapat yang signifikan tentang status keimanannya saat wafat. Ibnu Sa'ad menyebutnya dalam At-Tabaqat di bagian perempuan Bani Hashim yang beriman. Tidak ada riwayat sahih yang menyebutkan bahwa Arwa ikut berhijrah atau menyaksikan fase-fase besar setelahnya. Karena itu, para ulama sirah tidak memaksakan kisah yang tidak memiliki dasar. Yang ditegaskan hanyalah ini, ia wafat di atas Islam. Tentang akhir kehidupan seorang mukmin, Rasulullah bersabda, "Barang siapa akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka ia masuk surga." Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini sering disebut oleh para ulama ketika membahas husnul khotimah. Dan Arwa termasuk orang yang diharapkan mendapatkan akhir yang baik karena keteguhan imannya. Dalam riwayat lain, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya amalan itu tergantung penutupnya." Hadis riwayat Al-Bukhari. Arwa menjalani penutup hidupnya tanpa kegaduhan, tanpa penyesalan, dan tanpa kembali kepada kebiasaan jahiliyah. Ia wafat sebagai perempuan Bani Hashim yang memilih iman atas tekanan keluarga dan sosial. Namanya tidak sering disebut dalam peperangan, tidak pula dalam sejarah besar. Tetapi wafatnya menutup satu barisan awal, barisan perempuan keluarga Nabi yang berdiri di sisi beliau sejak masa paling sulit. Para ahli sirah ketika menyebut Arwa menempatkannya dalam barisan perempuan Bani Hashim yang beriman, sejajar secara moral bukan peran dengan Safiyah binti Abdul Muthalib. Bedanya, jika Safiyah dikenal dengan keberanian fisik di kemudian hari, maka Arwa dikenal dengan keteguhan sikap dan keberanian lisan di fase awal. Seorang penuntut ilmu pernah bertanya kepada gurunya tentang tokoh-tokoh yang jarang disebut dalam sirah. Mengapa sebagian nama hampir tidak kita dengar, padahal mereka dekat dengan Rasulullah? Sang guru menjawab, "Karena sejarah sering mencatat suara yang keras, bukan keteguhan yang tenang." Arwa termasuk dalam kategori kedua. Dalam peta besar sirah, Arwa berfungsi sebagai saksi awal kenabian dari lingkungan keluarga. Contoh bahwa iman di Bani Hashim tidak bersifat kolektif, tetapi pilihan pribadi. Dan bukti bahwa perempuan memiliki posisi strategis dalam menjaga kehormatan Rasulullah secara sosial. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah yang paling baik kepada keluargaku." Hadis riwayat Tirmidzi.
Hadis ini menjadi bingkai penting untuk memahami relasi Nabi dengan keluarga yang beriman. Arwah termasuk keluarga yang tidak sekedar memiliki hubungan darah, tetapi juga kesetiaan iman. Dalam riwayat lain Rasulullah bersabda tentang nilai orang-orang yang mendukung dakwah di masa awal. Telah datang kepada kalian penduduk Yaman. Mereka adalah orang-orang yang paling lembut hatinya dan paling tipis perasaannya. Iman itu Yaman dan hikmah itu Yaman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para ulama menjelaskan bahwa hadis ini bukan terbatas pada wilayah, tetapi karakter, kelembutan yang tidak lemah, dan keteguhan tanpa kegaduhan. Karakter ini tampak jelas pada Arwah. Ia tidak memimpin pasukan, ia tidak berdebat di mimbar, tetapi ia tidak menukar iman dengan keamanan, tidak menukar kebenaran dengan kenyamanan keluarga, dan tidak menukar Rasulullah dengan loyalitas buta pada nasab. Karena itu, ketika para sejarawan Islam menyusun daftar perempuan keluarga Nabi yang beriman, nama Arwah dicantumkan tanpa perdebatan tentang statusnya. Tidak panjang kisahnya, tetapi jelas posisinya. Dalam konteks sirah, Arwah binti Abdul Muthalib adalah contoh bahwa sejarah Islam tidak hanya dibangun oleh peristiwa besar, tetapi juga oleh sikap benar yang diambil pada waktu yang tepat dan pada fase awal dakwah. Sikap seperti itu memiliki bobot yang tidak kecil. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.